Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raihan Dewa Putra, NIM 20087322, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi anatomi fisiologi, yaitu yang pertama sistem pernafasan, yang kedua sistem pencernaan, yang ketiga klasifikasi gerak sendi. Baiklah, yang pertama sistem pernafasan. Menurut anatominya, kaitannya dengan paru-paru dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagian yang ada di luar paru-paru, extrapulmonary airways, yaitu hidung, laring, trakea, dan bronchus. Yang kedua, bagian yang ada di dalam paru-paru, intrapulmonary airways, yaitu bronchiolus, ductus alveoli, sacus alveoli, dan alveoli. Pertama, hidung. Struktur tulang rawan epitel respresi, yaitu indera penciuman. Ruang-ruang dalam hidung seperti ruang-ruang dalam hidung atau conca superior, media, dan AMP inferior mengkondisikan udara pernafasan supaya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Banyak mengandung pembuluh darah dan AMP kelenjar-kelenjar. Selanjutnya, laring. Lanjutan dari faring. Bagian awal laring terdapat semacam klep yang disebut epiglotis. Fungsinya mencegah masuknya benda asing ke saluran pernafasan. Laring mengandung struktur tulang rawan yang menjamin saluran pernafasan selalu terbuka. Di laring terdapat pita suara. Selanjutnya, trakea. Lanjutan dari laring. Panjangnya sekitar 9 cm, terdiri dari deretan cincin tulang rawan hialin berbentuk huruf C. Mengandung epitel pseudostratificatum columnar bersila dengan sel goblet. Lapisan dinding trakea, tunika mukosa, submukosa, lapisan tulang rawan, dan AMP tunika adventitia. Bronchus. Dari trakea saluran nafas berlanjut ke bronchus, bercabang dua, kanan dan AMP kiri, kira-kira setinggi vertebra thoracis V. Selanjutnya, bronchus kanan bercabang menjadi 3 bronchiolus dan bronchus kiri bercabang menjadi 2 bronchiolus. Bronchus ada yang terletak di luar paru-paru dan AMP di dalam paru-paru. Mengandung epitel pseudostratificatum columnar bersila lapisan otot polos tulang rawan dan AMP kelenjar. Selanjutnya, paru-paru. Jaringan paru-paru bersifat elastis, berpori, dan AMP spongeus. Paru-paru terbagi atas beberapa bagian. Paru-paru kanan 3 lobus, paru-paru kiri 3 lobus. Fungsi pertukaran oksigen dan AMP karbon dioksida. Pengendalian pernafasan secara kimiawi, kadar CO2 darah, dan AMP dengan kontrol saraf. Yang kedua, sistem pencernaan. Pencernaan manusia melalui 2 proses, yaitu yang pertama secara mekanik. Proses mencerna makanan dengan mengunyah dan ditekan sampai menjadi seperti bubur. Yang kedua, secara kimiawi. Proses mencerna makanan dengan menggunakan enzim yang akan menghancurkan ikatan-ikatan senyawa kompleks yang ada dalam makanan tersebut. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar anus. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam lidah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai mengutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Setelah makanan yang dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan tersebut. Proses menelan ini adalah tahap kedua dari proses pencernaan, yaitu propulsi. Pada proses propulsi, makanan yang sudah hancur secara mekanik di mulut didorong lebih dalam di saluran pencernaan. Selanjutnya, kerongkongan. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Selanjutnya, lambung. Makanan yang sudah cukup hancur oleh proses pencernaan akan berubah menjadi semacam bubur yang disebut kim atau cime dengan menuju lambung. Dinding lambung terdiri dari 4 lapisan utama, yaitu lapisan mukosa,
submukosa, maskularis eksterna, dan serosa. Usus halus. Usus halus terdiri atas dua, yaitu usus 12 jari melakukan proses pencernaan secara kimiawi. Yang kedua, usus kosong. Usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi. Selanjutnya, usus absorpsi. Usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Usus besar. Di usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa makanan. Usus besar sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kolon, rektum, dan anus. Ukurannya jauh lebih pendek dibanding dengan usus halus, yaitu sekitar 1,5 meter, tapi diameternya 2 kali lebih besar. Selanjutnya, anus. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Maka dari itu anus menjadi organ terakhir untuk membantu pembuangan sisa makanan atau defekasi. Yang ketiga, klasifikasi gerak sendi. Tubuh memiliki sendi sinovial yang memungkinkan kita melakukan berbagai macam gerakan. Dalam ilmu olahraga, gerakan-gerakan yang dapat dilakukan sendi sinovial memiliki sebutan tersendiri, yaitu fleksi, ekstensi, sirkumduksi, dan lain-lain. Gerakan-gerakan ini dapat dikelompokkan berdasarkan bidang tubuh. Bidang tubuh adalah pembagian tubuh secara anatomi. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan lokasi, struktur, atau arah gerakan dalam anatomi tubuh manusia. Bidang tubuh dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sagital, membedakan bidang tubuh menjadi kiri dan kanan. Yang kedua frontal, membedakan bidang tubuh menjadi depan dan belakang. Yang ketiga transversal, membedakan bidang tubuh menjadi atas dan bawah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas gerakan sendi pada bidang sagital. Yang pertama, fleksi, merupakan gerakan menekan sendi atau memperkecil sudut antara dua tulang. Contohnya dengan menekuk tangan kita. Yang kedua, ekstensi, merupakan gerakan kebalikan dari fleksi yang memperbesar sudut antara dua tulang. Contohnya dengan meluruskan tangan kita. Yang ketiga, dorsofleksi, contohnya menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau atas. Yang keempat, plantar fleksi, contohnya kebalikan dari dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau belakang. Yang kedua, gerak sendi pada bidang frontal. Yang pertama, aduksi, menggerakkan anggota gerak mendekati bagian tengah tubuh. Yang kedua, abduksi, menggerakkan anggota gerakan menjauhi bagian tengah tubuh. Yang ketiga, elevasi, menggerakkan tulang belikat ke atas. Yang keempat, depresi, menggerakkan tulang belikat ke bawah. Yang kelima, inversi, menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Yang keenam, eversi, menggerakkan sendi ke arah luar. Yang ketujuh, protraksi, menggerakkan tulang belikat ke depan, menjauhi tubuh. Yang kedelapan, retraksi, menggerakkan tulang belikat ke belakang atau mendekati tubuh. Yang ketiga, gerakan sendi pada bidang transversal. Yang pertama, rotasi, menggerakkan sendi dengan cara memutar pada sumbu vertikal tulang. Gerakan rotasi dapat bergerak ke dalam maupun keluar. Yang kedua, pronasi, memutar lengan sehingga telapak tangan menghadapi posterior. Ketika tangan diluruskan, apabila siku diketuk 90 derajat, maka gerakan pronasi akan membuat telapak tangan menghadap ke bawah. Yang ketiga, supinasi, yaitu memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap anterior. Ketika tangan diluruskan, apabila siku ditekuk 90 derajat, maka gerakan supinasi akan membuat telapak tangan menghadap ke atas. Yang keempat, gerakan sendi pada bidang tubuh gabungan. Yang pertama, sirkumduksi, gabungan fleksi, abduksi, ekstensi, dan aduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Yang kedua, oposisi, gerakan melingkar pada ibu jari. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah perkataan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.